Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi para pemirsa dan pendengar channel ini. Semoga tetap sehat, bahagia selalu, tetap dalam lindungannya, dan dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu santai dan luang Anda kali ini, saya hadir kembali untuk menyuguhkan sebuah kajian yang tidak kalah menarik dari video-video sebelumnya, yaitu video interaksi antara jamaah dan Ustadz Kondang Buya Arasi, yang mana salah satu jamaah itu merasa kebingungan dalam memilih mursyid atau guru baginya karena terpengaruh oleh banyaknya kajian yang beredar di YouTube. Salah satunya dari pendakwah Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, seorang ustadz berpaham Wahabi yang tidak memperbolehkan seseorang berguru pada ustadz yang ahli hadis juga hafidz Quran, tapi bukan satu aliran paham. Juga dari Ustadz Jawas yang merasa difitnah oleh para ustadz lain karena mendakwahkan pemurnian tauhid. Mari kita simak cuplikan video ini sebelum kita simak video selengkapnya. Ketika ada dai, namun berbeda manhaj dan akidah, namun banyak yang disampaikan sesuai Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Bagaimana menyikapi dai yang seperti ini? Apakah tetap tidak boleh mengambil ilmu dari beliau, dai yang berbeda manhaj dan akidah? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Yang dibawakan Al-Quran dan hadis. Seluruh firqah yang ada atau zalimnya firqah yang ada membawakan Al-Quran tidak? Hafal Al-Quran. Bahkan sebagian dari dahulu hafal Quran, hafal hadis. Al-Quran dan hadis hakun. Yang sesat apanya? Pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Udah brewok, hidung mancung, ya, kasih serban jadi Habib. Habib Wahabi. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah al-mursyid? Jadi mursyid bukan yang berserban, ya. Itu mah gampang, Pak. Ini wajah-wajah preman, hidung mancung dikit, brewok, kasih serban syekh. Apa itu yang syekh, ya? Dan untuk mencari mursyid itu memang sudah susah, Bu, ya. Sudah tidak seperti dahulu. Minta nasihat kepada ulama. Ulama yang mengerti tasawuf. Jangan seperti di YouTube itu, nanya tasawuf sufi kepada pembenci sufi. Bukan itu yang kita cari. Artinya kita dimusuhi oleh umat ini karena kita mendakwakan dakwah tauhid. Maka ada dai-dai yang menentang dakwah kita, nggak suka dengan dakwah kita. Mereka menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Contoh mursyid yang sebenarnya itu bagaimana? Orang yang jika engkau pandang mereka, yang jika mereka dilihat, diingat, dikenang, disimak kajian-kajiannya, kalam-kalamnya, petuah-petuahnya, mereka itu membuat kita ingat kepada Allah. Kalau sudah bertemu yang begitu, pastikan dia mursyidnya antum. Ini cobaan dalam dakwah, harus dihadapi. Nggak boleh kita mundur. Karena apa? Karena mereka nggak punya hujah sama sekali. Hujah mereka seperti sarang laba-laba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kamathalil ankabut. Nggak punya hujah sama sekali. Mereka nggak bisa buktikan dengan dalil. Sedangkan tauhid, buktinya jelas dari Al-Quran. Nah, dari cuplikan video tadi, tentu kita semua pun butuh penjelasan secara utuh. Bagaimana cara memilih mursyid yang benar dan mengetahui ciri-cirinya. Untuk itu saya sudah menyiapkan video lengkap dari kajian Buya Arasi yang bisa menjadi petunjuk bagi kita semua dalam memilih dan mencari mursyid yang benar untuk bisa membimbing kita dalam beragama yang benar. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mohon bertanya, Bu, ya, mengenai mursyid. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah al-mursyid, dan bagaimana sikap kita untuk kepada beliau gitu, Bu, ya. Karena di zaman sekarang ini banyak pemahaman-pemahaman yang memang berbeda, dan untuk mencari mursyid itu memang sudah susah, Bu, ya. Sudah tidak seperti dahulu. Dan bagaimana untuk mencari mursyid?
contoh mursyid yang sebenarnya itu bagaimana? Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Ya, silakan. Fadhil Ustaz. Cara cari mursyid. Mursyid itu ada dua. Ada mursyid kolektor sanad. Ada mursyid wali Allah, kolektor rahmatullah, kolektor pengumpul ma'rifatullah. Kalau mursyid pengumpul ijazah banyak hari ini, dapat sanad tarekat, ijazah tarekat banyak hari ini. Tapi mursyid ruhani yang wusul ila hadratillah tabaraka wa ta'ala nadir, sangat-sangat jarang. Maka bagaimana cara menemukan mursyid? Pertama istikharah, kedua musyawarah, ketiga isyarah. Min sa'adatil mar'i ay yastakhira ila Allah fi amri, rawahu Ahmad wa kadzalika rawahu Tirmizi bilafzi. Ya. Ciri-ciri orang sukses, bahagia, selamat, beruntung, dia mulai berguru, bekerja, apapun itu dengan istikharah. Jangan istri dulu baru kharah. Jadi jangan cuma mau menikah istikharah, berguru pun istikharah. Istri teman tidur, teman makan, teman hidup, tapi enggak teman mati. Dia mati, kita masih hidup, atau kita mati, dia hidup. Satu hidup, satu mati. Katanya sehidup. Tapi kalau guru kita bawa ilmunya sampai ke alam barzakh, kita bawa sampai ke padang mahsyar, ke mizan, sampai sana ke sirat. Jadi pertama apa? Istikharah. Kedua musyawarah, minta nasihat kepada ulama. Ulama yang mengerti tasawuf. Jangan seperti di YouTube itu, nanya tasawuf sufi kepada pembenci sufi. Apa kata dia? Sufi zindiq. Ya salam ya. Jadi kalau bertanya kepada ahlinya, antum sakit jantung, datang ke dokter mana? Ke dokter umum. Bahlul ente ya. Sakit paru, datang ke dokter jantung. Lebih bahlul lagi. Kenapa orang-orang dalam beragama tidak sepintar ketika dia sakit badannya? Jika sakit rohani kolbu, datang ke ahli kolbu. Tanya kepada ulama yang mengerti kolbu. Jangan ulama yang tidak mengerti yang hatinya kelabu dengan kebencian. Kelabu dengan dosa Allah ampuni, tapi kelabu dengan kebencian Allah tidak ampuni. Semua kita ada kelabu syahwat. Di kolbu ini ada belenggu-belenggu syahwat. Allah ampuni. Kita naik turun iman kita karena syahwat. Allah ampuni. Tapi kalau di dalam kolbu antum ada kebencian, su'uzon, Allah sulit mengampuni. Ya. Dan yang ketiga isyarah. Bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Man awliyaullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man iza ru'u dzukirallah. Siapakah wali Allah itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, orang yang jika engkau pandang mereka, yang jika mereka dilihat, diingat, dikenang, disimak kajian-kajiannya, kalam-kalamnya, petuah-petuahnya, zukirullah, mereka itu membuat kita ingat kepada Allah. Kalau sudah bertemu yang begitu, pastikan dia mursyidnya antum. Itu mursyidnya kita. Jadi mursyid bukan yang berserban ya. Itu mah gampang pak. Ini wajah-wajah preman, hidung mancung dikit, brewok, kasih serban. Syekh. Apa itu yang syekh ya? Ini wajahnya cocok ini. Wajah itu cocok, Datuk ya. Ini Datuk ini di Sumatera Barat dia Datuk.
Sampai di sini dia duduk di bawah ya. Udah brewok, hidung mancung ya. Kasih serban jadi Habib. Habib Wahabi. Marga ente apa? Marga Satwa. Baik. Bukan itu yang kita cari. Kalau antum mengatakan guru mursyid itu orang-orang yang berserban, di Yaman nyabit rumput pakai serban. Kita hormat kepada serban. Saya dapat sanad serban dari guru saya, bersambung kepada serban Rasulullah. Tapi bukan itulah tanda seorang mursyid. Nanti ada masanya saya berserban, tenang aja ya. Sekarang masih senang dengan kopiah. Ini kopiah apa namanya ini? Biasa kopiah hitam ya. Karena saya masih merasa kolbu saya hitam, belum pantas pakai serban yang putih. Maka saya nggak berani pakai serban, Pak. Serius. Hati saya tahu hati saya. Allah Maha tahu isi hati saya. Maka saya belum merasa pantas menggunakan imamatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum pantas. Insya Allah nanti fi yaumin ma, ya, di suatu saat jika Allah sudah takdirkan guru saya memerintah, saya pakai serban. Ya, nggak main serban pakai nafsu. Nanti malu-maluin serban ya. Ya, perban aja otaknya ya. Baik. Sudah terjawab? Pertama apa? Istikharah. Kedua, musyawarah. Ketiga, isyarah. Berarti menggunakan sir. Wallahu a'lam bissawab. Setelah menyimak video lengkap kajian ini, rasanya cukup jelas bagi saya pribadi tentang bagaimana cara mencari mursyid yang benar beserta ciri-cirinya. Semoga begitu juga buat para pemirsa dan pendengar semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.